Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Balikpapan akan melakukan percakapan coaching di mana saya sendiri Fahrul Raji sebagai supervisor, Ibu Sri Ayu Lestari sebagai coach, dan Ibu Dwi Retnani sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Fahrul. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik Bu. Begini, hari ini dengar-dengar Ibu akan mengadakan proses coaching ya Bu ya? Iya. Nanti ada sedikit saya tanyakan ke Ibu bagaimana? Ya, Oke. boleh Pak. Baik, jadi begini, saat proses coaching, coach akan saya amati dan Ya. akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Iya. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee? Kemudian nanti apakah jawaban coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan? Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut apakah coachee bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya sendiri. Nah, kemudian jangan lupa nanti Ibu juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses berpikir kreatif, dan ada juga memaksimalkan kompetensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya Bu ya? Ya, silahkan Pak. Oke, baik. Jadi pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu kembangkan? Jadi untuk hari ini saya melakukan coaching, ada beberapa kompetensi Pak yang ingin saya kembangkan. Itu ada 3. Itu yang pertama adalah kehadiran penuh, Ya, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee saya nanti Pak. ya baik. Jadi itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik manakah yang ingin Ibu kembangkan? Jadi untuk kompetensi yang lebih spesifik saya ingin kembangkan itu ada 2. Yang pertama adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee, dan yang berikutnya itu adalah mendengarkan aktif. Iya. Iya, jadi Baik. ada 2. Baik Bu. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Kemudian kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu yang diinginkan oleh Ibu sendiri itu apa? Nah, jadi untuk indikator ketercapaiannya, saya mengharapkan dari kegiatan hari ini itu si coachee saya itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, terus dia bisa menentukan sendiri, atau bisa menyelesaikan sendiri masalah yang dia hadapi. Itu Pak. Baik. Ya, indikatornya. Ya baik Bu. Jadi indikator pencapaiannya, Iya. coachee itu dapat menemukan sendiri solusi. Iya, jadi dia dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan si coachee. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ya. Untuk selanjutnya silahkan Ibu melakukan proses coaching. Oke. Nanti setelah selesai coaching kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Siap. Oke, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Sebelumnya kan Ibu chat saya Iya. pribadi, itu katanya Ibu ada yang mau Ibu ceritakan. Nah, jadi hari ini saya tagih nih, apa nih yang mau Ibu ceritakan pada hari ini? Gini Bu Ayu, kebetulan kan saya ini mengajar di SMA Kuripan ya Bu Ayu ya. Iya. Dan kebetulan juga saya mengajar matematika. Iya. Dan jam mengajar saya di matematika di sana itu kebanyakan di jam akhir mendekati pulang Bu Ayu. Jadi
anak-anak itu kayak kurang fokus kayak itu Bu Ayu. Terus kalau diberi materi itu kadang ada yang menangkap, ada yang tidak, kadang ada yang tertidur juga. Ya, terus kalau misalnya saya kasih pertanyaan, kadang anak-anak itu jawabannya itu lain, jadi tidak sama atau tidak sesuai dengan yang saya inginkan Bu Ayu. Jadi tadi paparan Ibu bahwa ada murid yang konsentrasinya hilang ya Bu ya, Iya. dalam mengikuti pelajaran Ibu. Terus ada yang menangkap, ada yang tidak menangkap pelajaran Ibu, fokusnya hilang dan lain sebagainya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang mau Ibu dapatkan? Pengennya tuh kita ini sharing ya Bu Ayu ya. Iya. Saling sharing, bertukar pendapat nih. Kayak menemukan solusi ini bagaimana caranya supaya anak-anak itu fokusnya itu bisa ada dan daya tangkapnya itu lebih banyak istilahnya, atau konsentrasinya itu lebih banyak. Iya. Nah, supaya anak-anak itu konsentrasinya lebih banyak, terus bisa lebih konsentrasi. Tadi menurut Ibu tadi, menurut Ibu nih, apa yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi tadi? Yang kata Ibu tadi konsentrasinya kurang tadi untuk menerima pelajaran dari Ibu yang tidak fokus, itu mempengaruhinya apa Bu? Kalau menurut saya yang mempengaruhi itu yang pertama karena jam pembelajaran saya yang siang hari itu Bu Ayu, kan waktunya jam tidur anak, dan saya lihat kan banyak anak yang tertidur, itu yang pertama. Yang kedua mungkin namanya sudah kecapean di jam siang hari, jadi anak-anak itu daya tangkapnya juga kurang, terus atau mungkin materi saya yang terlalu monoton Bu Ayu. Jadi mungkin kebanyakan menjelaskan di depan, jadi anak-anak itu kayak kurang menangkap kayak itu. Iya. Jadi tadi pembelajaran yang monoton menurut Ibu, terus tadi pembelajaran matematika di siang hari ya Bu ya? Iya. Iya. Nah, menurut Ibu nih, yang mempengaruhi tadi adalah salah satunya tadi jam siang. Ya, Iya. seperti itu ya Bu. Iya, jam Matematika siang. jam siang. Iya. Nah, menurut Ibu apa nih cara yang seperti apa nih yang Ibu lakukan nih agar anak-anak itu bisa sesuai dengan harapan Ibu? Kalau menurut saya mungkin bisa ya, kalau jam matematika itu paling tidak ditaruh di pagi hari jam 1, 2 atau 3, 4 ya. Iya. Itu. Terus itu kalau memungkinkan. Dan yang kedua mungkin bisa juga kalau saya itu cara memberi materinya tuh bukan hanya menjelaskan di depan aja, mungkin bisa dengan menggunakan permainan atau cara untuk melakukan fokus siswa itu dengan escaping kayak itu Bu Ayu. Jadi seperti itu mungkin. Iya. Nah, kata Ibu kan tadi ingin melakukan pembelajaran yang berbeda ya Bu ya, seperti melakukan ice breaking. Kapan nih rencana itu akan dilakukan? Secepatnya Bu Ayu. Oke, secepatnya. Nah, kalau yang berkaitan dengan tadi Ibu minta kalau bisa nih, kata Ibu kan bilang bahwa matematika itu di awal waktu pagi nih, itu apa yang ingin Ibu lakukan tuh agar bisa memindah waktu siang tuh menjadi pagi hari? Mungkin yang bisa saya lakukan atau saya usahakan itu meminta izin terutama dulu berbicara kepada kepala sekolah tentunya, terus yang mengurusi bagian jadwal pelajaran yaitu ke bagian kurikulum ya Bu Ayu ya. Kalau itu memungkinkan, tapi kan ini masalahnya sudah mendekati ujian, mungkin nanti di tahun pelajaran baru. Tapi itu kalau diizinkan, tapi kalau tidak ya mungkin dengan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan permainan itu tadi. Iya. Nah, jadi kata Ibu tadi kan bahwa ingin meminta kepada wakil kurikulum ya Bu ya, tapi karena ini sudah akhir semester, jadi otomatis pian mintanya di nanti itu. Iya.
Nah, dari beberapa alternatif tadi nih, ada ice breaking, terus ibu ingin menyampaikan dokumen kurikulum agar matematika itu di awal. Nah, bagaimana ibu bisa memastikan itu bahwa itu berjalan sesuai dengan yang ibu harapkan? Kalau berjalan sesuai yang saya harapkan itu misalnya anak-anak itu kayak lebih bersemangat itu Ya. dalam memahami materi saya. Jadi kalau yang saya masuk itu anak-anak lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Terus yang kedua, daya tangkap anak itu terlihat dengan cara kita memberikan evaluasi atau suatu pertanyaan, anak itu jawabannya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Terus daya fokus anak-anak itu terlihat, jadi anak-anak itu tidak ada yang tidur. Nah, seperti itu Bu Ayu. Iya. Dari hasil paparan tadi ini kita udah hampir di sesi akhir nih Bu ya. Iya. Iya. Saya sudah menangkap tadi permasalahan itu tadi. Nah, dari ini sudah ke sesi akhir, dari percakapan kita hari ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Kalau menurut saya yang dapat saya simpulkan, jadi untuk melatih fokus anak itu kita bisa menggunakan berbagai macam cara ya Bu Ayu ya. Yang pertama yaitu bisa kita menggunakan ice breaking di sela-sela pembelajaran anak-anak, terus mengganti cara mengajar kita yang tadinya kita cuma menjelaskan di depan, mungkin dengan cara menggunakan permainan atau mereka bisa lebih memahami. Terus satu lagi yaitu dengan mengganti jam pelajaran matematika itu di awal bukan di akhir, itu pun kalau diizinkan. Mungkin itu. Kalau untuk tujuan kita percakapan hari ini menurut Ibu tercapai tidak? Tercapai Bu. Jadinya saya lebih plong, lebih lega dan ketemu apanya itu solusinya. Jadi saya lebih jadi tahu solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu lebih tahu. Oke Bu Dwi, karena kita sudah di akhir sesi, Ya. semangat nih buat Bu Iya, Dwi semangat. nih, apalagi kan di pelosok ngajarnya luar biasa, Iya. perjalanannya sampai ke ibu kota itu juga luar biasa. Iya. Semangat terus buat Bu Dwi. Iya, semangat. Iya, semoga dari percakapan hari ini itu dapat memberikan solusi yang terbaik buat Bu Dwi sendiri yang ibu tadi sudah simpulkan, yang ibu paparkan tadi. Oke, Bu Dwi. Iya, terima kasih Bu Ayu. Iya, sudah sama-sama. menemani saya bercerita. Iya. Baik Ibu Ayu, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, tadi proses coaching yang kami lakukan itu berjalan sesuai dengan harapan. Alhamdulillah. Baiklah Bu, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang Iya. saya tanyakan ke Ibu. Tadi dalam proses coaching yang Ibu lakukan, terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai itu bagaimana Bu? Jadi untuk indikator yang ingin saya capai itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Alur Tirta itu yang mana saya sudah menanyakan tujuan, terus saya sudah menanyakan identifikasi, terus menanyakan rencana aksinya dan tanggung jawabnya kepada coach saya. Nah, saya juga sudah berhasil menggali potensi si coach saya tersebut itu untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Iya. Nah, jadi Ibu tadi sudah saya amati dan sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, Ya. rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu tadi sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Ibu ada kehadiran penuh. Nah, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu dari pengamatan saya ya Bu ya. Iya. Nah, jadi luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan ke depannya Ibu makin sukses dalam menjalankan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi ke depan untuk coaching-coaching yang berikutnya. Nah, untuk ke depannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan Bu?
Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Pak ya dari observasi ini, Ya. Saya ingin mendalami lagi alur tirta supaya itu lebih baik lagi Pak. Ya, untuk alur tirtanya dalam percakapan coaching tadi hari ini. Luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Ibu akan mendalami dan memahami lagi alur tirta ya Bu ya. Benar Oke. Pak. Baiklah Ibu, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai alur tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi ini ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi di lain waktu ya Bu ya. Iya. Baik sekali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.